Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalida Syafirin Jalan, bisa dipanggil Safa dengan 201000015. Selanjutnya saya di sini akan mempresentasikan tugas pengantar struktur bangunan kedua, yaitu pekerjaan awal sebelum pembangunan. Jadi pekerjaan-pekerjaan pendahuluan yang harus kita lakukan sebelum melakukan sebuah pembangunan yaitu menyiapkan lahan. Nah, untuk menyiapkan lahan itu ada pengujian tanah, pengukuran elevasi tanah, stripping, dan lainnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan satu persatu mengenai penyiapan lahan. Ya, jadi yang pertama itu ada pengujian tanah. Jadi kita sebelum menyiapkan bangunan itu kita sudah menguji tanah yang diperlukan untuk bahan, menentukan perencanaan sistem dan jenis konstruksi. Pemeriksaan dan pengujian pekerjaan tanah yang dilakukan akan diperiksa dan diuji pada laboratorium. Jadi kita harus mengetahui kandungan-kandungan tanah yang cocok untuk pembangunan. Terus yang kedua, pengukuran elevasi tanah. Untuk memulai penggalian, kontraktor harus mengukur elevasi tanah asli dengan disaksikan dan disetujui oleh konsultan pengawas atau pengawas lapangan. Nah, pekerjaan elevasi tanah ini meliputi pengukuran untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang batas-batas galian, kontur, dan volume pekerjaan galian atau urukan. Kontraktor akan diminta untuk melaksanakan pembersihan sebelum pelaksanaan konstruksi lainnya. Selanjutnya yaitu clearing, stripping, dan gluing. Ini tentang membersihkan semua sampah-sampah dan rumput-rumput tumbuhan, membersihkan tanah dari tempat kerja. Terus yang selanjutnya ada pengupasan tanah bagian atas. Semua area bangunan sudah stripping dan grading diselesaikan. Buang lapisan tanah setebal 20 cm. Tanah lapisan atas ini dapat dipakai untuk bahan urukan halaman. Selanjutnya pemadatan area. Pemadatan area bangunan sampai 1 meter di luar tembok dan kolom harus dipakai. Paling sedikit mencapai 90% dari pemadatan maksimum. Dan dilakukan lapis demi lapis dengan tebal maksimum 30 cm. Jadi setelah pengupasan, maka dilakukan pemadatan area bangunan setebal maksimum 30 cm. Dan untuk selanjutnya dilakukan pemadatan lahan yang bukan area bangunan. Jadi tanah uruk harus didapatkan paling sedikit mencapai 60% dari pemadatan maksimum. Dan ada juga pemadatan area jalan, yaitu di daerah yang akan dibuat jalan, tanahnya harus dipadatkan. Daerah yang akan dibuat jalan dalam membangun, seperti jalan manusia atau jalan alat-alat berat, itu harus dipadatkan sampai 95% dari pemadatan maksimum. Dan selanjutnya, dari penyiapan lahan ada finish grading, yaitu tanah di bawah plat beton dan jalan tanah harus dengan baik dan elevasi tidak boleh berada lebih dari 1,5 cm dengan elevasi yang tercantum dengan gambar. Jadi finish grading ini menyangkut penyiapan sebelumnya seperti elevasi tanah. Dan daerah yang untuk landscaping, elevasinya tidak boleh berbeda lebih dari 3 cm dengan elevasi yang tercantum dalam gambar. Jadi semuanya harus sesuai dengan yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir dari penyiapan lahan ada pekerjaan untuk melindungi kerusakan seperti membuat tanggul, selokan, sumur-sumur, alat pompa, dan lainnya. Dan semuanya bersifat sementara, hanya untuk membangun. Lalu yang pekerjaan sebelum pembangunan yang kedua yaitu ada perencanaan street plan atau semacam dengan yang termasuk dalam street plan adalah pada prinsipnya perencanaan tata letak atau layout dari fasilitas-fasilitas yang diperlukan selama pelaksanaan proyek.
Jadi, membuat dana dalam proyek itu. Nah, fasilitas-fasilitas yang dimaksud antara lain kantor, gudang, base camp, pusjaga, jalan kerja, dan lainnya. Nah, dalam membuat layout untuk pekerjaan persiapan ini perlu diperhitungkan secara cermat penempatan masing-masing fasilitas dan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Dengan memperhatikan kondisi lapangan yang ada dan disesuaikan dengan desain layout proyek yang akan dikerjakan. Penempatan fasilitas dan sarana proyek nantinya akan dapat berfungsi secara optimal sesuai perencanaan. Jadi dalam merencanakan survei kita harus membuat survei yang strategis agar tidak mengganggu jalannya pekerjaan. Dan harus dipertimbangkan seluruh fasilitas dan sarana proyek yang dibangun untuk pekerjaan persiapan tersebut adalah bersifat sementara dan nantinya akan dibongkar. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan layout fasilitas dan sarana ini antara lain menempatkan semua fasilitas proyek di luar dari bagian denah proyek. Menempatkan material bangunan seperti besi beton, kayu, panel beton, dan lainnya harus dipisahkan sesuai dengan jenis dan ukurannya sehingga memudahkan penyimpanan dan pengambilan. Lalu menempatkan material-material yang harus terlindungi dari cuaca seperti semen maupun material finishing lainnya dalam gudang tertutup. Lalu menempatkan alat-alat berat seperti tower crane pada posisi yang strategis sehingga dapat menjangkau seluruh area kerja yang diperlukan. Terus ada merencanakan jalur jalan kerja dan arus lalu lintasnya secara benar agar tidak menimbulkan stagnasi lalu lintas, baik lalu lintas material maupun manuver alat-alat berat. Lalu ada menempatkan pos kerja tidak jauh dari penumpukan material, menempatkan pos jaga yang tepat sehingga memudahkan mengawasi seluruh kegiatan proyek. Merencanakan pagar proyek yang rapi dan memperhitungkan estetika, namun tetap efisien. Menempatkan para pekerja dan base camp staff proyek yang tidak jauh dari lokasi proyek. Selanjutnya, ada perhitungan kebutuhan sumber daya. Dalam pekerjaan persiapan pelaksanaan proyek konstruksi, perlu dilakukan perhitungan kebutuhan sumber daya proyek. Yang dimaksud dengan sumber daya proyek adalah menyangkut kebutuhan listrik dan air. Nah, daya listrik yang dibutuhkan oleh proyek meliputi penerangan, AC, peralatan kerja seperti tower crane, lift bahan, mesin potong keramik, bor, pompa air, dan lainnya. Juga termasuk peralatan kantor seperti komputer, mesin fotokopi, dan lainnya. Dan untuk air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti toilet, base camp, barak, pencucian kendaraan proyek, perawatan beton, pengetesan peralatan, keperluan lokasi dan keperluan lokasi kerja lainnya. Lalu langkah yang keempat yaitu pembuatan shop drawing. Shop drawing atau gambar kerja merupakan acuan bagi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dengan adanya gambar kerja, maka pekerjaan lapangan menjadi mudah dilaksanakan dan terkendali secara teknis, baik dari segi waktu maupun mutu kerja. Gambar kerja harus sudah disiapkan dalam tahap awal proyek dan mendapatkan pengesahan dari pihak pengawas sebelum dilaksanakan di lapangan. Shop drawing disiapkan oleh bagian engineering berpedoman pada desain bangunan dan dari konsultan. Pembuatan shop drawing bisa dilakukan dengan komputer maupun manual. Namun, akhir-akhir ini banyak yang menggunakan gambar digital sehingga mempermudah dan mempercepat waktu pembuatannya. Lalu langkah yang kelima ada pengadaan material untuk pekerjaan persiapan, yaitu metode pelaksanaan untuk pengadaan material tidak ada yang khusus. Untuk pekerjaan persiapan, belum begitu banyak memerlukan material. Material yang dibutuhkan terutama hanya untuk kebutuhan pembuatan perakitan kantor proyek,
kantor konsultan, pengawas, gudang, barang pekerja, basecamp staff, pagar proyek, dan bangunan-bangunan yang bersifat sementara lainnya. Lalu ada mobilisasi peralatan. Peralatan yang dimobilisasi pada tahap awal adalah peralatan yang diperlukan untuk membangun fasilitas-fasilitas proyek, seperti kantor proyek, gudang, stockyard, dan bangunan-bangunan sementara lainnya. Nah, pada tahap ini, peralatan yang dibutuhkan masih terbatas pada peralatan-peralatan ringan, seperti alat-alat untuk pengukuran. Mobilisasi alat-alat berat seperti alat-alat perancang maupun alat-alat bor untuk pekerjaan fondasi mulai dilakukan setelah tahapan pekerjaan persiapan selesai dan pengukuran titik fondasi telah ditetapkan. Jadi pada pekerjaan pendahuluan sebelum pembangunan, mobilisasinya itu peralatan-peralatan yang ringan, bukan alat-alat besar seperti kren atau yang lainnya. Lalu ada tahap ketujuh, yaitu pelaksanaan di lapangan. Pekerjaan persiapan di lapangan dimulai dengan melakukan pengukuran dan membuat patok ukur tetap yang akan menjadi pedoman bagi pengukuran selanjutnya. Patok tetap ini dibuat di luar garis bangunan yang akan dibangun agar tidak hilang selama pelaksanaan. Nah, tahap akhir ini yang dilakukan pengecekan kembali kebenarannya bersama-sama dengan konsultan pengawas dan konsultan perencana. Setelah selesai, maka dilaksanakan pembuatan semua fasilitas proyek yang dibutuhkan agar pelaksanaan bisa dimulai. Nah, jadi seperti itu presentasi dan materi dari saya mengenai pekerjaan pendahuluan sebelum pembangunan. Dengan daftar pustaka atau sumber dengan berikut ini. Sekiranya cukup sekian. Apabila ada salah atau kurang jelas atau kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada kebaikan, semuanya datang dari Allah SWT. Semoga bermanfaat dan bisa membantu semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.